Video ini adalah terkait dengan cara membuat page number untuk dokumen skripsi dan juga untuk membuat daftar isi otomatis. Nah, ini adalah file gabungan yang dari file-file yang saya berikan kepada Anda. Kemarin saya berikan 8 file yang terdiri dari file halaman judul, kemudian file bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan lampiran. Nah, kemudian setelah digabungkan, ini bentuknya adalah seperti ini. Nah, di sini kita tugasnya adalah membuat daftar isi dari dokumen yang sudah jadi ini. Dokumennya sudah jadi, tapi belum ada daftar isinya. Nah, caranya adalah bahwa kita tahu dari buku pedoman bahwa terdapat dua model daftar isi yang kita butuhkan. Untuk bagian awal, bagian halaman judul, itu menggunakan huruf Romawi kecil dan ada di tengah. Sedangkan untuk yang bab 1 selanjutnya menggunakan angka Romawi, angka biasa maksud saya, angka biasa dan ada di tengah. Karena ada dua model, oleh karenanya sebelum kita memodifikasi untuk yang bagian halaman judul dan bagian halaman isi, kita harus membuat sectioning terlebih dahulu. Cara membuat section adalah kita letakkan kursor itu di bagian akhir section 1. Jadi kita letakkan di sini. Dan kemudian di sini kita insert section sehingga kemudian muncul seksi 1 dan seksi 2. Jadi setelah di sini ini saya klik layout, kemudian saya klik breaks, kemudian section breaks, dan kemudian saya pilih next page. Oke, ini untuk next page, berarti di sini sudah ada dua section. Cara kita mengetahui sudah berhasil atau tidak, tinggal kita klik saja di bagian area footer ini. Kita klik, ini tulisannya adalah footer section 1, ini tulisannya adalah header section 2. Berarti sudah ada dua section di sini. Ini section pertama dan ini section kedua. Kita memodifikasi yang section pertama terlebih dahulu, kemudian baru section 2. Untuk section 1, kita ingin memberi nomor page number pada section 1. Kursornya kita letakkan di footer section 1, kita double klik di sini, klik-klik, muncul kursornya. Kemudian kita tinggal insert, kemudian kita tinggal page number, kita insert, kemudian kita insert page number, dan kita ingin dia ada di tengah. Oleh karenanya kita klik center di sini untuk alignment-nya. Dan kita klik OK. Di sini hurufnya sudah Romawi 1. Tapi apabila ketika Anda nyoba kok nggak Romawi 1, tapi angka 1 biasa, tinggal kemudian kita format dengan klik page number dan format. Misalnya saya menginginkannya bukan Romawi 1 tapi angka biasa, maka saya buat ini menjadi number formatnya 1, 2, 3. Kemudian saya klik OK dan dia akan berubah. Tapi di sini kita memang menginginkan ini Romawi 1, oleh karena saya kembalikan lagi. Ini page number, saya format, dan saya kembalikan ke seperti semula, seperti ini. Dan kita klik OK. Kemudian kita lihat untuk section 1, bahwa ini sudah hurufnya sudah angkanya sudah Romawi. Tapi ingat, untuk bagian halaman awal itu kita tidak menginginkan ada angka di sini. Nah, oleh karenanya kita ingin halaman pertama dari satu section itu berbeda dengan halaman kedua, ketiga dari section tersebut. Maka caranya ini kita highlight, kemudian kita edit footernya, kita edit footer, dan kita katakan bahwa kita ingin untuk section ini, halaman pertama section ini berbeda. Maka kemudian kita klik, ini different first page. Jadi untuk halaman pertamanya kita ingin berbeda, dan dalam hal ini memang kita nggak ingin ada angkanya apa-apa. Sehingga kemudian kita biarkan saja, dan ini sudah angka 2, sudah betul, dan sebagainya. Nah, ini yang section pertama sudah beres. Tinggal yang section kedua, kita lihat. Untuk section kedua, kita lihat ternyata untuk bab 1 ini nyambung. Jadi di sini ada halaman 14 Romawi kecil, di sini 15 Romawi kecil. Kita tidak menginginkan itu. Oleh karenanya ini harus kita edit, kita ini kan kita buat
Kemudian kita katakan ini tidak link to previous. Link to previous itu nyambungkah dengan section yang sebelumnya? Kita tidak, kita katakan tidak. Sehingga kita antik ini. Kita nggak ingin itu link dengan previous, dan justru kita ingin membuat ini menjadi baru. Oleh karenanya page number-nya harus kita format ulang. Kita format, kemudian kita inginkan yang ini bukan angka Romawi tapi angka biasa, dan kita ingin dimulai dari 1, tidak urut dari 15. Seperti ini, kemudian kita klik OK, dan ini sudah 1, 2, dan seterusnya sampai belakang. Artinya untuk page number itu sudah tidak ada masalah. Lalu kemudian tugas kita selanjutnya adalah membuat daftar isi setelah page number-nya selesai. Nah, ini kebetulan Mas Jody, ini sudah saya keluar dari footer dan header, saya double klik di tengah, ini sudah keluar. Ini saya ingin hapus karena ini adalah daftar isi yang tidak otomatis. Daftar isi yang tidak otomatis ini menyukarkan karena apabila kita melakukan perubahan dokumen, kita harus mengurutkan lagi daftar isinya tadi halaman berapa. Ada yang dihapus, beberapa halaman ini harus diurutkan lagi. Ada yang ditambahkan, harus diurutkan lagi. Oleh karenanya ini sangat tidak efektif untuk dokumen yang berkembang seperti halnya skripsi, tesis, dan sebagainya kan dokumen dari hari ke hari, dari minggu ke minggu berkembang sebelum nanti final. Nah, ini oleh karenanya ini saya hapus saja. Untuk daftar isi yang sudah dibuat Mas Jody ini, saya hapus, saya ganti daftar isi otomatis. Nah, untuk daftar isi otomatis ini, kuncinya adalah kita harus memberitahukan pada Word bagian-bagian yang kita ingin tampilkan di daftar isi. Bagaimana caranya? Itu kita menggunakan Home, kemudian styling yang di sini ini untuk memberi tanda-tanda pada Microsoft Word area-area mana yang ingin kita tampilkan di daftar isi beserta halamannya. Nah, ini sementara untuk daftar tabel ini naik ke atas, ini harus saya rapikan terlebih dahulu, saya insert page break. Jadi ingat ya beda antara section break dan page break. Nah, daftar isi ini sebenarnya akan memanggil halaman-halaman yang sudah ditandai. Kebetulan ini Mas Jody membuat dokumennya kurang begitu rapi ya. Kenapa kok saya mengatakan kurang begitu rapi? Ini coba kita cek di view. Kita cek di view, kemudian kita klik di navigation pane, dan kemudian kita lihat di bagian yang sudah di style oleh Mas Jody, baik sengaja maupun tidak, itu apa? Dengan dokumen mapping. Nah, ini dokumen mappingnya ternyata banyak yang di map, padahal juga sebenarnya nggak perlu di map. Nah, ini seperti ini. Ini maksudnya apa, Bu? Sudah di map padahal nggak perlu di map, itu maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah demikian. Ini semua yang ada di dokumen map nanti akan terpanggil di daftar isi. Buktinya seperti apa? Buktinya ketika ini kursor saya masukkan di sini, kemudian saya klik reference, dan kemudian saya panggil table of content, saya custom table of content. Di sini headingnya sampai heading 3, nanti heading itu terkait dengan style ya, mau sampai heading berapa itu tergantung kompleksitas dari dokumen kita. Ini saya biarkan saja ini masuk level 3 dan sesuai dengan template karena memang template ini standar, tidak menggunakan yang lain ya. Ini kalau misalnya Anda buat dokumen proposal apa begitu mungkin bisa menggunakan yang lain, tapi kalau untuk skripsi kita biasanya menggunakan template ini. Dan ketika kita klik OK, ini nanti yang ada di sini semua akan muncul seperti ini, dan kita lihat kan sangat tidak rapi. Kita lihat sangat tidak rapi. Ini kita lihat dulu kenapa kok dia terpisah dari home. Kemudian kita lihat makronya. Nah, ini ada page break di sini. Kita hapus saja page break-nya dulu. Klik ini. Ternyata saya salah memberikannya ya. Tadi ini taruh di sini. Kemudian saya ulangi lagi, reference, kemudian table of content, custom table of content, kemudian OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini kita lihat. Tadi sudah benar ya di sini daftar isi. Ini makronya saya matikan karena supaya tidak terlalu semrawut.
Oke. Oke, nah ini daftar isinya hasilnya seperti ini dan ini sangat tidak kita harapkan. Karena banyak hal-hal yang tidak perlu muncul di sini. Dan kemudian juga kita belum mengatur ini harusnya ada pada heading berapa dan sebagainya. Nah ini memang kita menggunakan layoutnya dari Mas Yudi, Mas justru kita kerepotan untuk memperbaiki. Nah, cara memperbaikinya kalau seperti ini seperti apa? Ini bisa, tapi ini kerajinan tangan, jadi harus banyak pengaturan. Ini contohnya kita lihat dulu dari tugas skripsi ini kan hyperlinknya udah jalan ya. Ini caranya ini tugas skripsi, diajukan, program studi. Ini di halaman 1 ini termapping. Padahal kita nggak ingin ini termapping, kita klik aja dulu, klik. Nah, ini kita buat, nah ini coba kita lihat ya. Tadi diajukan kepada itu kita cek. Misalnya ini kita buat menjadi normal ya. Kita buat menjadi normal. Ini Times New Roman 12, kita ingat-ingat. Kita buat menjadi normal, bentuknya seperti ini. Nah, di sini sudah tidak muncul lagi di map ya. Ini saya undo ya. Saya undo, ini kan muncul di map. Nah, ketika ini saya normalkan, ini sudah tidak muncul di map. Seperti yang kita inginkan, tapi ini berubah menjadi bentuk normalnya Word, biasanya Calibri 12. Nah, ini kita harus rapikan lagi menjadi Times New Roman 12. Kemudian yang ini tadi bentuknya adalah bold, center. Yang ini nanti tadi juga center. Kemudian ini kelihatannya adalah satu spasi saja. Dan sebagainya. Jadi banyak hal nih yang harus dirapikan. Ini mungkin kita taruh di atas dulu supaya rapi. Oke, kemudian untuk program studi ini coba mundur ke bawah. Dan kemudian kita perlu ini buat normal juga. Normal. Kemudian Times New Roman 12. Kemudian satu spasi. Ini sudah satu spasi ya. Kita lihat line spacing optionnya. Ternyata dia afternya di 10. Sehingga ini saya matikan. Seperti ini. Dan kemudian ini saya bold. Nah, banyak hal yang harus dirapikan ini di dokumennya Mas Yodi sebelum kemudian daftar isinya bisa kita atur. Nah, ini yang tugas akhir skripsi sampai program studi yang halaman 1 sudah saya perbaiki. Sehingga kemudian kalau saya update, ini saya klik. Update field. Itu nanti akan sudah hilang. Ini saya klik update entire table. Ini sudah akan hilang nanti. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah akan hilang. Tapi yang halaman 2 ini masih harus dirapikan lagi. Ini yang halaman 2. Karena ternyata ini termap. Entah kenapa dia membuat dokumennya menjadi ini termap. Sehingga kemudian muncul di daftar isi. Nah, oleh karenanya, ketika kita menggunakan merapikan daftar isi ini akan butuh waktu yang cukup lama untuk merapikan daftar isi filenya Mas Yodi yang ini. Kemudian tadi karena melihat seperti ini, saya sudah membuat file yang baru yang mungkin akan lebih mudah untuk Anda navigasi. Saya membuat file yang lebih sederhana saja. Saya hapus sebagian besar naskahnya Jody, sehingga kemudian ini sudah tidak muncul lagi. Ini sudah tidak muncul lagi. Di sini saya update ya, ketika saya update, ini sudah tidak muncul. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menandai? Tadi dokumen Jody sudah tertandai.
Nah, lalu bagaimana kita kalau misalnya kita ingin membuat bab 6 misalnya. Kalau misalnya ada bab 6 ya, ini tidak ada bab 6 di skripsi kita, tapi kita mungkin ada semacam ini ya, dummy begitu. Kalau membuat bab 6 lalu seperti apa, Bu? Nah, ini caranya seperti ini. Ini kita insert page break dulu, insert page break, ini kita matikan. Kemudian kita klik aja, kita ketik aja bab 6 misalnya ya, bab 6. Nah, ingat kita ingin ini ditandai sebagai satu baris, tidak dua baris oleh daftar isi nanti. Oleh karena kita harus klik Shift dan Enter. Shift Enter, kemudian kita tulis latihan, gitu ya, latihan tambahan daftar isi. Kemudian kita buat ini menjadi home. Ini bagian heading 1 seperti itu. Heading 1. Nah, bentuk dari heading 1 ini untuk tiap komputer mungkin berbeda-beda. Awalnya heading 1 tidak seperti ini. Tapi heading 1 ini saya buat supaya bentuknya sama seperti skripsi. Nah, ini sudah muncul bab 6 latihan tambahan di sini. Caranya hampir sama dengan membuat heading-heading yang lain. Di sini karena heading 1 sudah beres, maka saya akan memperbaiki yang heading 2. Nah, ini untuk yang kesimpulan kan kita ingin ini muncul di heading 2. Nah, untuk heading 2 ini kita klik dulu yang kesimpulan, misalnya ini heading 2 kita sorot, kemudian kita klik kanan, dan kemudian kita katakan update heading 2 to match selection. Nah, berarti ini heading 2 udah muncul di sini. Ini untuk implikasi saya buat menjadi heading 2. Keterbatasan penelitian saya buat menjadi heading 2. Saran saya buat menjadi heading 2. Heading 2. Seperti ini muncul di sini. Berarti nanti di daftar isi juga akan muncul. Ingat bahwa ini bab 5 ini dia nggak muncul di sini. Ini karena dibuat jadi 2 baris. Saya tunjukkan ya kegunaan makro lagi. Di sini kalau kita lihat makros maksudnya ya, ini ada bentuk hard enter di sini. Nah, hard enter ini harus kita hapus. Caranya adalah kita masukkan di sini. Seperti ini, hard enter harus kita hapus. Kita klik shift dan enter. Sehingga bentuknya menjadi soft enter. Tampilnya seperti 2 baris, tapi secara makros ini 1 baris. Seperti itu. Supaya nanti di daftar isi menjadi rapi. Sama, ini saya ganti hard enternya menjadi soft enter. Sehingga kemudian menjadi rapi. Oke, seperti ini. Dan kemudian ini yang bab 4 sudah ada nih, sudah rapi, kesimpulan, implikasi, keterbatasan, saran. Bagaimana dengan bab-bab selanjutnya? Ya, ini tinggal aja dibuat, ini makronya saya matikan, sudah saya tidak perlukan lagi. Latar belakang masalah, ini masuk di heading 1. Heading 2 maksud saya. Muncul di sebelah navigasi. Kemudian tentunya identifikasi masalah, ini kenapa? Heading 2 ini sudah masuk B ya, sudah otomatis. Batasan masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, ini sudah masuk. Demikian juga nanti untuk kajian pustaka, metode penelitian, dan sebagainya diatur tersendiri. Oke, ini untuk bab 5 mundur, ternyata dia masuknya jadi G, A, B, C, D, F, G. Nah, ini di sini harus kita atur lagi nih. Ini kita buat seperti ini, kemudian kita klik kanan, dan saya bilang restart numbering. Nanti untuk yang bagian B, bagian bab 2, bab 3, bab 4, kalau ngurut seperti ini ya di restart lagi aja. Seperti itu. Nah, ini untuk bab 1 dan bab 4 paling tidak sudah beres.
kita masuk kembali ke daftar isi, dan kemudian kita update ini. Ini kan tadi belum ada bab 6-nya yang tadi, kemudian bab 2, bab 3, bab 5-nya juga belum ada heading 2-nya, belum terpanggil. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian kita update, kita katakan update entire table. Oke. Maka ini akan muncul, akan terupdate seperti ini. Dan kita ingat, ya, tapi ini bentuknya Arial apa Calibri ini, kalau salah Calibri ya. Sebentar, sorry. Daftar isi, saya tidak ingin bentuknya Calibri, saya ingin Times New Roman. Nah, kalau ingin bentuknya Times New Roman, maka yang bagian reference ini harus diatur. Reference, table of content, custom table of content, kita minta dia bentuknya modify, kita ingin bentuknya Times New Roman. Times New Roman 12. Baik untuk yang table of content heading 1, heading 2, heading 3, semuanya seperti itu. Maka kita modify. Yang TOC yang heading 2 juga, nanti heading 3 juga silahkan dimodify. Ini saya maunya Times New Roman saja, karena buku petunjuknya meminta Times New Roman. Oke, kita klik OK. Sudah termodify. Oke. Yes, ini kemudian sudah akan membuat bentuk yang Times New Roman. Seperti ini. Jadi, saya rasa ini untuk daftar isi. Kemudian sekaligus mungkin untuk daftar tabel, kita juga bisa membuat secara otomatis. Untuk membuat daftar tabel secara otomatis, itu caranya adalah sama seperti halnya daftar gambar maupun daftar lampiran. Sementara saya hanya akan mencontohkan satu saja, untuk konsepnya sama saja. Mungkin kita lihat, ini Mas Jody banyak punya gambar. Ini ada beberapa gambar di sini. Nah, bagaimana cara kita membuat daftar gambar? Cara membuat daftar gambar adalah kita harus membuat caption gambar. Nah, ini yang gambar ini saya hapus saja dulu. Gambar. Kemudian saya klik oke, reference ya, reference. Kemudian saya klik captions. Saya katakan insert captions. Kemudian saya minta dibuat baru, label baru. Ini saya belum punya label gambar di sini. Maka saya ingin buatlah label baru dengan judul gambar. Gambar, oke. Nah, ini formatnya masih miring ini, tapi nanti kita bisa perbaiki, tidak masalah. Ini saya sudah punya option gambar, maka saya klik OK. Di sini muncul gambar 1. Nah, ini bentuknya masih aneh ya, tidak masalah. Nah, bentuk yang aneh ini kita bisa perbaiki di style tadi. Home. Ini kita lihat yang men-style captionnya seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini, maka ini harus kita perbaiki dulu. Saya inginnya adalah Times New Roman 12. Kemudian tegak, kemudian mungkin bold ya, bold apa enggak ya, kayaknya bold, kemudian ada di tengah begini, warnanya juga, ini warnanya harusnya hitam ya, maka saya buat warna hitam. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian caption tadi saya klik kanan, kemudian saya update. Sehingga captionnya sekarang menjadi seperti itu. Nah, ini nanti kalau untuk gambar kedua, captionnya sudah normal. Ini saya hapus lagi, gambar 2 ini, saya akan menggunakan insert caption. Reference, kemudian caption,
insert caption, saya pilih yang gambar. Oke. Gambar 2 titik. Satu lagi. Kalau ada ya, gambar. Kalau nggak ada ya sudah, contohnya cuma 2 saja. Oke, itu gambar. Nah, kemudian nanti kalau untuk tabel ya tinggal buat caption tabel gitu. Ini kebetulan nggak ada tabelnya ya. Kita lihat Mas Jody punya tabel apa enggak. Kalau enggak ya nanti itu konsepnya sama saja. Tidak, dia tidak punya. Nah, ini kemudian kita masuk ke daftar gambar. Daftar gambar ini gambar yang awal yang dimiliki Mas Jody saya hapus. Kemudian caption tadi ini saya buat page break ya. Kemudian kembali ke tadi daftar gambarnya kehapus kayaknya ya. Oh, ini daftar gambar di sini. Saya panggil caption saya tadi dengan cara reference, kemudian captions, insert table of figures, dengan caption gambar. Nah, nanti kalau Anda mau daftar tabel ya, membuat table of figure dengan caption tabel, membuat table of figure dengan caption lampiran, dan sebagainya. Ini sudah gambar, kemudian saya klik OK. Saya klik OK. Ini ada beberapa yang harus kita perbaiki di sini. Lagi-lagi saya lihat makronya. Di sini ada page break, maka saya matikan page break-nya. Kemudian saya ulangi lagi. Reference, caption, insert caption, oke. Sudah. Ini ternyata ada di bawahnya daftar gambar. Ini saya kembalikan di sini. Ya, ini memang kadang-kadang tuh kita harus ini ya. Kita harus sabar. Oke, ini gambarnya ada di sini. Kemudian ini tadi daftar gambar harusnya kan heading 1, maka saya perbaiki lagi menjadi heading 1. Kemudian di sini harusnya kosong. Dan di sini harusnya ada di bawah. Oke. Nah, ini kita lihat, ini bentuknya masih seperti ini juga. Ini harus kita format ulang juga. Kita format ulangnya, kita mengatur captionnya berarti. Oke, reference, caption, ini kita modify lagi tadi seperti semula, bahwa saya kepingin bentuknya adalah Times New Roman 12. Oke. Ya. Nah, nanti untuk ini bila perlu spasi 1,5, spasi 2, dan sebagainya diatur seperti tadi. Jadi ini pada prinsipnya untuk daftar gambar, untuk daftar lampiran, daftar tabel, caranya adalah seperti itu. Saya rasa ini saja untuk hari ini sudah sangat banyak. Kesimpulannya, targetnya adalah Anda bisa membuat page number beberapa model dalam satu dokumen. Setelah itu, Anda bisa mengatur style secara rapi untuk dokumen Anda, sehingga bisa dipanggil di daftar isi. Selain bisa dipanggil di daftar isi, nanti kalau Anda punya dokumen yang 100 halaman, 150 halaman, menggunakan dokumen mapping ini enak sekali. Misalnya saya ingin melihat, oh tujuan saya sudah betul belum ya? Saya melihat tujuan seperti itu. Oh tujuan saya sudah match dengan kesimpulan belum ya? Tinggal saya klik kesimpulan. Jadi kita bisa memanggil navigasinya, navigation pane dari view, dokumen mapnya bisa
muncul kalau kita merapikan style masing-masing heading dan subheading. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Saya pun juga demikian, ini saya sudah bertahun-tahun menggunakan ini sehingga kemudian agak tahu selahnya. Saya yakin Anda kalau misalnya berlatih karena namanya generasi milenial, generasi X, generasi Y, itu pasti akan jauh lebih sesi secara teknik daripada saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.